Selamat pagi, perkenalkan saya Deborah Rosalinda Gultom, NIM 17, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Baiklah, langsung saja nih. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis pendapatan dan efisiensi usaha tani jagung pada lahan kering di Desa Bulu, Kecamatan Soca. Nah, kita tahu tuh usaha tani ini adalah merupakan suatu kegiatan mengusahakan di bidang pertanian untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan meminimalisir cost atau biaya. Langsung saja di sini kita membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, langsung saja nih kita membahas mengenai pendahuluan. Nah, di sini ada kondisi ideal sebuah usaha tani yang dikatakan baik apabila sebuah usaha tani itu dikatakan layak sehingga menghasilkan keuntungan bagi pelaku dari usaha tani tersebut. Nah, di sini juga usaha tani itu harus memiliki modal yang cukup untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas yang baik. Nah, dari kuantitas dan kualitas ini, si petani atau si pelaku usaha tani ini mendapatkan hasil atau keuntungan yang tinggi dari usaha taninya. Nah, sebuah usaha tani untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan meminimalisir cost atau biaya, pasti harus ada yang namanya perencanaan. Nah, di sini sebuah usaha tani yang layak juga harus memiliki perencanaan yang matang untuk bisa menghasilkan keuntungan. Dan dari perencanaan itu bisa dikatakan perencanaan mulai dari hilir, on farm, sampai ke hulu. Nah, hilirnya sendiri itu mulai dari pembelian bibitnya, mau bibit apa, menggunakan bibit varietas apa, atau menggunakan pupuk apa untuk usaha taninya. Nah, untuk on farmnya sendiri itu kita mau membudidayakan caranya gimana, apa mau menggunakan irigasi tetes atau menggunakan konsep modern seperti sekarang, ada yang menggunakan hidroponik bahkan aquaponik. Nah, itu kan merupakan salah satu usaha tani yang modern ya di kalangan milenial sekarang. Nah, di sini kondisi faktualnya usaha tani yang dilaksanakan responden yang saat ini yaitu Bapak Mahfud belum sudah dikatakan layak dari finansialnya. Namun dari finansialnya sendiri keuntungannya itu masih sedikit. Karena kenapa? Karena lahan yang dimiliki terbatas dan modal yang dimiliki juga terbatas. Dan Bapak ini juga belum memiliki perencanaan yang matang, bahkan tidak memiliki mitra usaha. Karena kenapa? Sebuah usaha tani yang baik itu harus memiliki mitra. Nah, di mitra ini kita tahu kalau kita selesai panen, kita mengalokasikannya kemana. Nah, dari mitra ini kan kita juga bisa buat perjanjian di awal mengenai harga. Jadi kalau misalnya harganya seketika di musim panen itu kan kadang mau turun, seketika ada turun. Nah, dengan adanya perjanjian ini kita tidak mendapatkan hasil yang turun juga sesuai dengan perjanjian oleh kedua pihak juga, antara mitra dan kita sebagai pelaku usaha tani. Ya, memang secara finansial layak, namun secara perencanaan, mitra, bahkan modal itu belum dikatakan layak. Nah, permasalahannya di sini adalah usaha tani responden atau Bapak Mahfud belum mendapatkan keuntungan yang tinggi dan masih dapat ditingkatkan. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menyusun strategi yang sesuai untuk meningkatkan keuntungan usaha tani yang dijalankan oleh Bapak Mahfud. Nah, ini menyusun strategi misalnya untuk mendapatkan mitra, untuk meminimalisir risiko, karena usaha tani ini memiliki banyak risiko teman-teman, karena banyaknya perubahan iklim yang terjadi. Kita tahu kan kalau misalnya perubahan iklim sekarang ini kita dapat merasakan masing-masing bahwa perubahan iklim tahun ini sangat signifikan
yang harus ditanggung oleh petani. Maka dari itu langsung saja kita bahas ke materi selanjutnya. Baik, langsung saja ke gambaran umum. Nah, gambaran umum di sini terbagi atas dua, yaitu kondisi komoditas usaha tani dan karakteristik petani. Nah, di sini kondisi komoditasnya sendiri ditinjau dari lokasinya. Saya sendiri turun lapang itu banyak sekali lahan. Nah, di desa Bulus tersebut salah satu desa di Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan yang memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan tanaman jagung, komoditas jagung dengan luas panen berkisaran kurang lebih 45 hektar. Nah, mulai dari ujung desa Bulus sampai ujungnya lagi itu seluas kurang lebih 45 hektar. Nah, ini didukung juga dengan data yang saya dapatkan dari kantor desa di Desa Bulu. Nah, untuk produktivitasnya sendiri rata-rata itu 3 ton per hektar. Kalau misalnya satu petani dengan petani yang lain itu digabungnya itu kurang lebih 3 ton. Nah, dan produksinya itu sebesar kurang lebih 135 ton. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya kita itu menghasilkan kurang lebih 135 ton, dengan itu kita jual dan kita produksi, mungkin Indonesia bakalan maju. Karena kenapa? Jagung merupakan makanan pengganti nasi. Nah, bisa aja kan kayak di Madura kan ada nasi jagung tuh. Nah, bisa jadi dengan kita memproduksi jagung, mungkin masyarakat sekitar bisa mengkonsumsi jagung sebagai pengganti nasi nanti, beras atau nasi nantinya. Nah, di sini karakteristik petani. Nah, responden yang saya ambil yaitu adalah Bapak Haji Mahfud dengan usia 70 tahun dengan jumlah tanggungan itu sudah 3 karena anaknya yang lain itu sudah berumah tangga dan sudah bisa menafkahi dirinya masing-masing. Nah, luas lahan yang dimiliki itu sebesar 400 meter kuadrat. Dan pendidikan terakhir beliau tamat SD. Nah, beliau itu cerita kalau misalnya beliau hanya memakai pupuk yang hanya NPK dan pupuk organik atau urea. Nah, ini merupakan karakteristik dari petani Bapak Haji Mahfud, karena Bapak ini melihat bahwa kalau misalnya tanah dikasih pupuk organik terus, maka anorganik, maka akan mempengaruhi kualitas tanah. Nah, dari sini Bapak ini bisa mengerti kalau misalnya tanah itu apabila dikasih anorganik terus bakalan tidak bagus. Nah, ini juga didukung oleh anaknya karena anaknya juga tamatan SLTA. Oke, langsung saja kita ke hasil yang pembahasan. Bahasan yang pertama yaitu analisis kelayakan finansial. Nah, di sini Bapak Haji Mahfud mendapatkan total revenue sebesar 2.400.000 dan total cost sebesar 2.209.000. Nah, di lahan seluas 400 meter kuadrat. Nah, di sini kan antara total revenue, total pendapatan dengan total cost itu kan hanya berbeda sedikit. Mungkin saja ketika kita memakai perencanaan, mungkin total costnya itu tidak sampai sebesar ini. Sedangkan nilai RC rasionya itu sebesar 1,086. Nah, 1,086 ini kita mengetahui itu lebih dari 1, namun lebihnya itu hanya 0,086. Nah, itu kan cuma dikit ya teman-teman. Kalau misalnya beliau mendapatkan bantuan dari pemerintah, mungkin saja beliau bisa menyewa lahan untuk memperluas area
panennya atau memperluas area tanamnya. Nah, karena kenapa? 400 meter kuadrat ini saja sudah mendapatkan keuntungan. Mungkin ketika menambah luas panen mungkin nilainya bisa lebih tinggi lagi. Dan nilai payback periodnya itu 13,2 bulan. Nah, 13,2 bulan ini dihasil sama dengan 1 bulan 1 tahun 1 bulan 12 hari 2 hari. Nah, di sini pada 1 tahun 1 bulan 2 hari ini beliau sudah mendapatkan balik modal terhadap alat-alat atau total fixed cost yang dikeluarkan beliau. Nah, kita tahu ya, total biaya yang dikeluarkan beliau itu kurang lebih 150.000. Nah, 150.000 ini kan pada keuntungan yang pertama beliau mengusaha tanikan itu kan sudah mendapatkan keuntungan. Nah, itu kan sudah bisa balik modal. Namun nggak mungkin lah ya misalnya keuntungannya itu dipakai semua, mungkin bisa dicicil. Nah, dalam 1 tahun itu beliau mengusaha tanikan 2 kali. Nah, dalam dua kali 1 tahun ini beliau sudah dapat pengembalian modal terhadap alat-alat atau alsintan yang membantu proses usaha tani beliau sebesar 150.000 kurang lebih. Nah, dengan keuntungan yang diperoleh beliau setiap panennya itu keuntungan bersih ya 191.000. Nah, di sini kan udah bisa nyicil tuh dari fixed cost yang sudah dikeluarkan. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua. Baik, langsung saja di sini ada pembiayaan dan strategi usaha tani. Pembiayaan usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Mahfud, responden yang saya teliti, itu masih menggunakan modal sendiri dan masih dalam skala kecil dengan luas lahan yang tidak luas. Nah, di sini saya memiliki strategi dengan membuat advokasi kepada pemerintah daerah agar mengubah kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan modal untuk para petani dan tidak memerlukan jaminan yang terlalu tinggi. Nah, di sini kan saya membaca jurnal kalau misalnya di Deli Serdang, itu tepatnya di Medan, Sumatera Utara, itu pemerintahnya itu memilih beberapa petani mendapatkan bantuan modal kurang lebih 4 juta. Nah, itu kan tinggi ya. Nah, saya itu menyusun strategi mengadvokasi seluruh petani untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah agar memberikan bantuan kepada petani. Nah, dari bantuan ini kan petani bisa mengolah tuh, bisa menyewa luas lahan. Nah, sering banget tuh di bantuan pemerintah ini kan kadang ada jaminan kredit untuk usaha tani. Nah, mungkin jaminannya ini jangan terlalu tinggi. Nah, kita itu boleh memberikan jaminan tapi sesuai kemampuan petani dan prosesnya itu tidak boleh lama. Nah, dari advokasi ini kita akan menyuarakan keluhan-keluhan petani ketika ingin meminjam ke pemerintah daerah langsung gitu. Dari risiko usaha tani jagung. Nah, Bapak Mahfud sendiri atau mayoritas di Desa Bulu itu masih menggunakan varietas jagung lokal. Nah, dari varietas ini memiliki resiko yang terlalu tinggi teman-teman. Karena kenapa? Dari varietas lokal ini sangat rentan terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman, bahkan terkena penyakit bulai. Nah, kita mengetahui kalau misalnya dia penyakit bulai maka akan berpengaruh terhadap buahnya. Jadi kalau misalnya pakai varietas lokal itu produksinya kurang, produksinya dalam artian kuantitas dan kualitasnya kurang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka saya merekomendasikan bahwa petani ini menggunakan benih jagung varietas unggul. Nah,
dari benih jagung varietas unggul ini, nah namanya udah unggul dari yang saya pelajarin ini, dari varietas unggul ini sangat tidak rentan terhadap penyakit. Nah walaupun varietas unggul ini jarang untuk petani bisa membeli, karena kenapa? Harga yang terlalu mahal atau bahkan varietasnya ini sulit untuk didapatkan atau terbatas. Nah, mungkin dari bantuan modal atau pinjaman dari pemerintah mungkin bisa mengalokasikan uangnya itu kan cuma beberapa petani. Nah, mungkin sebagian itu atau seluruh petani yang ada di sana itu mendapatkan varietas unggul ini dari pemerintah daerah setempat. Nah, yang kedua dengan membuat saluran irigasi, karena kenapa? Di Madura ini kan rentan ya yang namanya tidak hujan, atau bahkan kan ini kan kita lagi ada isu kalau misalnya bulan berikutnya itu atau tahun berikutnya itu akan terkena El Nino, dampak El Nino. Maka dari itu dari pemerintah itu seharusnya membuat yang namanya saluran irigasi, walaupun kalau misalnya jagung ini kan tidak memerlukan banyak air. Namun kalau misalnya di bulan pertama setelah ditanam, kalau misalnya dia tidak mendapatkan air, bahkan jagung ini bisa mati atau bahkan ya paling dampak buruknya itu mati dan hasilnya itu tidak produktif gitu atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dari itu saran dari saya itu untuk menanggulangi itu membuat saluran irigasi. Nah yang ketiga yaitu mendaftarkan lahan ke asuransi pertanian Jasindo. Nah Jasindo sendiri ini kan yang memegang kendali yaitu BUMN. Maka dari itu sama seperti tugas negat saya membuat advokasi kepada petani di sekitaran sini. Saya masih merancang advokasi mengenai asuransi pertanian. Karena kenapa? Karena di masa El Nino ini sangat rentan yang namanya risiko pertanian. Adalah yang dia kekeringan, bahkan membuat ini mati gitu. Nah, dengan mendaftarkan asuransi, kita tuh bisa menjaminkan usaha tani kita ini. Kalau misalnya petani itu gagal panen, bisa diganti mengklaim dengan asuransi yang sudah kita daftar ke pihak Jasindo. Namun ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah kalau misalnya dia kelebihan itu pastinya kalau kita misalnya gagal panen kita dapat klaim. Yang kedua kita dapatkan pelatihan dari pihak Jasindonya sendiri. Itu kelebihannya. Cuman kalau kekurangannya ini proses klaimnya itu lama. Nah ini kan kalau yang namanya berhubungan dengan BUMN, karena BUMN itu banyak pekerjaannya, itu kan prosesnya lama dan harus menunggu hari kerja biar bisa diklaim gitu, dan menunggu kurang lebih selama 1 minggu. Nah petani itu kan kayak nggak sabar gitu, kayak lebih seringnya nggak sabar. Cuman ya itu salah satu kekurangannya. Berikutnya kekurangan yang lainnya itu kalau misalnya Jasindo ini yang diklaim itu 70% gagal panen. Nah petani ini kan kalau misalnya memikir 50% aja itu udah terlalu tinggi loh. Kalau misalnya 70% baru bisa diklaim. Kalau misalnya petaninya dapat 60%, ya percuma saja asuransinya. Itu pasti yang dipikirkan, dan itu merupakan kelemahan dari asuransi pertanian Jasindo. Nah mungkin kita juga bisa menyuarakan ini kepada pihak Jasindo agar mengurangi volumenya gitu, biar petani juga nggak mikir terlalu tinggi gitu, harus terlalu tinggi, karena petani mikirnya tuh 50% aja itu udah rugi banget gitu, bahkan rugi banget. Nah itu merupakan kekurangan dan kelebihan dari asuransi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, di sini ada kerjasama usaha tani.
Nah, Bapak Mahfud sendiri ini belum memiliki mitra usaha atau kerjasama kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk menjual hasil produksinya atau bahkan untuk membeli saprodi. Belum ada. Maka dari itu saya membuat strategi dengan menjalin kerjasama dengan koperasi produksi misalnya. Di sekitar Bapak Mahfud ini kan tidak mungkin tidak ada koperasi produksi. Nah, di situ mungkin kita bisa menjalin kerjasama tuh. Kalau misalnya hasil dari kita ini kita akan jual ke koperasi produksi, namun koperasi produksi ini bisa mewadahi kita untuk menjualkan pupuk atau penunjang saprodi lainnya untuk berusaha tani. Nah, nanti di awal kita dikasih gratis, nah di akhir sewaktu kita menjual hasil kita itu, nah disitu ada pemotongan. Dan mungkin bisa membuat mitra kepada unit-unit lain atau mitra lain atau UMKM lain yang dia itu industri makanan berbahan dasar jagung, atau bahkan kita itu bekerja sama pihak peternak gitu. Kalau misalnya hasil dari itu kan ada sampahnya tuh ya, bulai-bulainya mungkin bisa dikasih menjadi pakan ternak. Nah, itu kita bisa membuat kerjasama yang baik. Nah, seperti UD Cipcos yang ada di Telang atau Timur Kampus yang pernah diteliti oleh teman-teman saya, itu kan bergerak di industri makanan jagung. Mungkin bisa membuat mitra usaha dengan membuat perjanjian seperti saya bilang tadi, untuk membuat kita itu selesai panen, kita tahu mengalokasinya, menjualnya kemana, supaya hasil yang kita terima itu juga tinggi. Seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai perencanaan usaha tani. Nah, di sini Bapak Mahfud sendiri tuh belum sepenuhnya membuat perencanaan yang matang dalam usaha taninya. Maka dari itu bisa kita lihat dari awal tadi, total cost yang dikeluarkan itu sedikit lebih. Memang sih total revenue lebih tinggi, cuman perbedaannya tuh cuman 100 ribuan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita membuat perencanaan, hasil yang kita terima itu lebih tinggi daripada biaya cost yang kita keluarkan. Karena dari perencanaan itu kan kita bisa nyusun tuh, saya saprodinya sekian, harus habis sekian, kita jualnya ke mitra usaha saja kalau misalnya harganya turun. Namun kalau misalnya di mitra usaha itu tidak bakalan turun harganya seperti itu. Itu merupakan suatu perencanaan, karena perencanaan ini merupakan merencanakan mulai dari hulu on farm sampai hilir. Maka dari itu bisa meminimalisir cost yang akan kita keluarkan. Nah, beliau hanya merencanakan komoditas apa yang cocok ditanam pada cuaca yang sedang terjadi. Itu memang baik, namun ada baiknya kita merencanakan lebih dari komoditas. Karena lahan yang dimiliki Bapak ini kan ada dua. Nah, itu satu khusus padi, satunya itu khusus jagung dan kacang atau tanaman kacang-kacangan. Nah, itu kan bisa di-mix kan. Namun kan ada baiknya kita itu membuat perencanaan yang matang agar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Karena usaha tani yang kita lakukan ini kan ujung-ujungnya kembali ke mendapatkan keuntungan. Maka dari itu perencanaan yang baik akan menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan meminimalisir cost atau biaya yang dikeluarkan. Baik, kita sudah sampai di penghujung, yaitu mengenai penutup. Ya, di sini kesimpulannya, usaha tani yang dilakukan Bapak Mahfud secara finansial sudah dikatakan layak untuk diusahakan. Namun, beliau tidak membuat perencanaan yang begitu detail dengan proses budidayanya. Hanya merencanakan komoditas apa yang cocok ditanam pada saat atau pada iklim atau cuaca pada saat itu. Nah, beliau juga masih menggunakan modal yang pribadi yang masih sedikit. Nah, saya tadi sudah mengatakan mengenai advokasi. Kita mengadvokasi pemerintah agar pemerintah mewadahi kita untuk memberikan kredit atau pinjaman atau bahkan bantuan cuma-cuma kepada petani.
Dan kesimpulannya itu beliau belum memiliki mitra untuk menjual hasil produksinya. Nah, di sini saya memberikan saran sebaiknya Bapak Mahfud dibantu oleh anaknya. Nah, karena anaknya itu kan ada. Nah, anaknya ini saya pikir tidak gaptek dan pastinya update, dan sekolah akhirnya itu kan setingkat SMA gitu atau SLTA. Nah, di sini bisa tuh anaknya mencari atau anak beliau mencari akses untuk melakukan mitra usaha untuk menjadi supplier. Nah, tadi kan saya sudah katakan misalnya ke koperasi produksi atau bahkan ke industri makanan yang bergerak di komoditas jagung, dan membuat advokasi mengenai yang namanya kredit. Nah, kreditnya ini kan kita akan mengadvokasi pemerintah agar kreditnya itu jaminannya nggak terlalu tinggi sesuai dengan pendapatan petani, dan memberikan bantuan kepada petani untuk memberikan varietas unggul agar usaha tani yang dilakukan petani sekitar itu bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi atau bahkan bisa meminimalisir risiko yang terjadi, dan membuat perencanaan agar cost lebih rendah daripada income. Nah, di sini juga saya memberikan saran mengenai petani yang harus mendaftarkan lahannya ke pihak asuransi. Karena kenapa? Walaupun misalnya kita 70, kalau misalnya ketentuannya 70%, mungkin kita kan bisa meminimalisir, dan nggak mungkin misalnya 50% itu dia itu memang benar-benar gagal panen. Dan ini juga membantu menurut saya. Karena kenapa? Karena di prediksi BMKG itu belakangan ini akan Indonesia akan mengalami yang namanya El Nino, yang dimana akan terjadi yang namanya kekeringan dengan jangka waktu yang panjang. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah penjelasan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata terima kasih. Bye.